Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Twinda. Sebelumnya saya mau absen dulu jamaah yang hadir di sini. Yang kerudung merah dari mana Ibu? Indramayu. Yang agak coklat kekuningan? Dari Subang. Yang warna hijau? Bapak-bapak? Indramayu dan Cirebon. Bapak-bapak itu dari dampingin istrinya. Dari tadi dia mau ngomong gitu. Tepuk tangan dulu dong buat semua yang sudah hadir. Masya Allah, terima kasih banyak. Saya mau tanya dulu sama jamaah yang ada di studio, mewakilin di rumah jamaah. Pernah nggak yang namanya hidup itu nggak sesuai dengan harapan? Harapannya dapat suami kaya, betul? Nggak taunya kaya, kaya juga Bu ya. Kaya hati, ya Masya Allah luar biasa. Tapi dapat suami ya Ibu sekarang ini insya Allah yang terbaik yang Allah kasih. Betul apa betul? Jadi sebenarnya Allah itu punya rencana yang lebih baik dari apa yang kita bayangin. Hari ini kita bahas ya, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya. Apa sih temanya? Temanya itu gimana kalau plot twistnya Allah itu. Apa sih plot twist Bu? Ada yang tahu Ustadz Maulana? Boleh maju ke depan menjelaskan apa arti kata plot twist? Nggak tahu sih. Apa sih? Plot twist itu. Jadi ada cerita dipikir udah selesai nih, ternyata belum. Masih ada cerita lanjutannya lagi. Berarti kayak to be continue. Nah, jadi kalau keputusannya Allah itu nggak langsung mutlak hari itu aja. Ataunya ternyata ada yang lebih indah lagi rencananya. Ini kita lihat dulu ada sebuah video tayangan nih. Video tayangan tentang point of view atau pandangan dari pemimpin doa. Seperti apa ini di tayangannya. Dong Bu, pertanyaan saya sama ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini ngerti nggak dia ngomong apa? Bagus aja jauh-jauh. Maaf Pak, Bapak tadi paham apa yang dimaksud Pak? Jadi dia minta tentang semua yang di dunia. Kulitnya glowing, dapat duit 1 miliar, apa segala macam. Nah ini Masya Allah luar biasa ya. Boleh nggak kira-kira kayak gitu? Boleh nggak Bu? Boleh ya Bu ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan terkabul doanya. Amin. Tapi ya kadang-kadang yang namanya manusia ini, kita ini terlalu berharap lebih kadang-kadang. Kita doa mati-matian itu kan minta sesuatu yang kita inginkan ternyata nggak dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Ustadz, apakah itu bentuk sayangnya Allah ataukah itu petunjuk dari Allah? Kalau yang kita perjuangkan itu sebenarnya salah, buruk atau nggak baik buat kita? Mau dijelasin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Habib dan Ustaz Sam. Nah, buat semuanya. Dengarkan semuanya. Semua doa pasti diijabah. Amin. Tapi kok doanya tidak diijabah Ustaz? Padahal aku udah doain. Takut kita jumawa, timbul kesombongan. Kamu itu naik gara-gara saya doain loh. Itu. Ada kalanya doa itu tidak diijabah. Karena jangan sampai ketika diijabah takutnya dia sombong. Mengaku-ngaku. Karena gini, ada kalanya manusia itu kan begini. Mendoakan saudara itu bagus. Itu paling bagus. Kita doakan supaya kau jadi menang atau kau naik jadi pemimpin. Tapi ternyata doanya tidak diijabah. Tapi kok dia tidak naik? Jangan sampai engkau terlibat dari atas apa yang dia lakukan. Jadi kadangkala doa itu untuk menyelamatkan. Makanya benar semua doa diijabah. Nah, diijabahnya dengan cara apa? Dengan cara apa? Langsung ditunaikan atau Allah gantikan dalam bentuk keselamatan. Saya ulangi, Allah kabulkan doanya dalam bentuk keselamatan. Diganti jadi keselamatan. Jadi bukan langsung notabene-nya, oh ternyata aduh kenapa saya berdoa supaya arisanku naik, nggak naik-naik ya. Ternyata 3 bulan kemudian baru naik karena di saat itu Anda butuh. Pas bayaran sekolah, pas bayar. Tapi pada saat ini cuma keinginan semata, nafsu.
Dan mohon izin, doa itu insya Allah mudah-mudahan dikabulkan semuanya. Cuma disimpan untuk di hari kemudian. Ini loh pahala doamu yang dulu waktu hidup di dunia tidak diijabah, sekarang dikasih. Maka ketika kita mati-matian berdoa, memohon, membantu, tapi tidak, ternyata itu bentuk petunjuk Allah supaya kita mendapatkan kebaikan yang jauh lebih banyak. Yang jauh lebih banyak. Aku minta, karena kan ini kadang-kala kita berdoanya pakai nafsu. Pakai nafsu. Saya itu berdoa Bu, maaf ya. Kalau di Mekah ini termasuk yang di rumah, saya ingetin. Kalau saya di tanah suci doanya ini. Gimana? Ya Allah, semua yang diminta oleh orang yang berdoa di tempat ini, berikan juga kepadaku, amin. Oh ya Allah, simple ya. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Kalau doanya minta istrinya banyak? Tahu nggak? Allah kan maha tahu. Oh gitu, kebutuhannya bisa aja ngelesnya. Makasih banyak Ustadz Maulana. Kita lanjut lagi, kita panggil guru kita Habib Nabil. Mohon izin Habib, boleh maju ke depan. Baik. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong Bu. Bib di sini Bib ya. Baik. Yang namanya manusia itu hidup punya rencana, punya strategi, punya planning, ya kan? Tetapi kenyataannya Allah yang kasih kita itu berubah atau berbalik arah. Nggak sesuai sama yang kita rencanakan. Kayak dalam hati ini kayak kecewa. Pertanyaannya, apakah itu sebenarnya Allah menunjukkan bahwa ada jalan yang lebih baik atau rencana yang lebih baik yang Allah mau kasih sama kita? Bagaimana penjelasannya Bib? Izin, fadhol, tepuk tangan buat Habib Nabil Al-Musawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan Ustadzuna Maulana, Ustadzuna Syam, Habibana Habib Utsman bin Yahya Afwan. Bapak Ibu sekalian, ya kalau sekarang betul saya katakan ada Bapak Ibu sekalian ya di studio. Dan juga anak-anakku sekalian yang menonton, kaum milenial dan juga Gen Z ya dimanapun berada. Jadi tadi pertanyaannya kalau misalnya rencana udah disusun rapi lalu kemudian berbalik arah. Itu apakah tanda bahwa itu tidak baik atau Allah ingin menunjukkan yang lebih baik. Jadi begini, ada pepatah bahasa Arab namanya Maqalatul Arab. Ya, bunyinya seperti ini. Ana urid wa anta turid walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Ya. Artinya apa? Saya boleh punya keinginan, saya boleh punya cita-cita, saya boleh punya rencana. Anda juga boleh punya cita-cita, punya keinginan, punya rencana. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Tapi Allah senantiasa melaksanakan rencananya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi kita harus memahami sehebat apapun rencana, keinginan yang sudah kita ini project. Itu belum tentu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan yang menang pasti yang Allah inginkan. Tapi ketika terjadi kegagalan, terjadi ketidaksesuaian, kita udah bikin ini segala macam, kok nggak sesuai? Ini berarti Allah nggak suka? Belum tentu. Di dalam Islam dikatakan ada dua sebab atau asbab terjadinya kegagalan. Yang pertama yang disebut dengan asbab kauniyah. Sebab-sebab yang sifatnya alami. Misalnya apa? Rencananya nggak mateng. Terus programnya nggak teliti, ya usaha kita kurang bagus, kurang kuat dan seterusnya. Sebab yang sifatnya kauniyah. Maka kata Nabi Muhammad SAW dalam hadits, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah itu mewajibkan perfect profesional dalam semua urusan. Ya. Jadi jangan asal-asalan lalu nyalahin Allah, ini berarti Allah nggak setuju. Anda mungkin yang nggak cermat. Nah yang kedua di dalam Islam dikatakan, bisa juga asbab itu adalah asbab ilahiyah. Keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau sudah keinginan Allah berarti benar tadi. Oh mungkin ada Mas Fadli yang lebih baik yang Allah inginkan. Atau itu malah nggak baik buat kita sama Allah ditunda. Benar. Nanti baru diberikan. Nah itu berarti asbab uluhiyah. Iya, saya juga pernah dengar cerita Ustadz Syam waktu itu. Saya ingat banget Mas ini mungkin perlu disampaikan juga ada orang yang kecewa karena dia nggak masuk untuk jadi ABRI. Nggak lolos. Ternyata Allah berkehendak dia jadi dokter yang ngurusin ABRI. Ustadz Syam ya itu Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan dong Bu. Makasih banyak Habib. Masya Allah yang jelas rencana Allah itu jauh lebih indah daripada apa yang kita bayangkan. Alhamdulillah. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema yang luar biasa. Gimana plot twistnya Allah itu. Yang di rumah jangan pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.